Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 1. Jangan lakukan ini, Tuan. Astaga, aku lupa. Aku kan harus meletakkan baju pengantin ini di kamar Tuan Zeus. Kalau sampai besok pagi baju pengantin ini masih di sini, bisa-bisa aku dipecat karena Tuan Zeus gagal menikah. Lirih Helios sambil menepuk dahinya. Wanita itu bergegas meraih baju pengantin itu dan menatap jam dinding. Sudah pukul 10 malam. Mudah-mudahan saja Tuan Zeus belum pulang, imbuhnya. Helios merupakan wanita berusia 20 tahun yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman mewah keluarga Cartwell. Wanita cantik dengan tinggi 160 cm itu memiliki rambut hitam yang panjang, lesung di bawah kedua sudut bibirnya, hidung mancung dan bola mata yang jernih. Namun sayangnya, wanita cantik itu bernasib sial. Baru saja meletakkan setelan pengantin di atas tempat tidur Zeus dan hendak berbalik keluar, tiba-tiba tubuhnya didorong dengan kasar. Ia terjatuh di atas tempat tidur yang sangat empuk itu dengan terkejut. "Au!" pekik Helios terkejut. Pandangan wanita itu langsung ke arah di mana seseorang mendorongnya. Tuan Zeus. Terkejut wanita itu mendapati pemilik kamar ada di depan matanya. Kemudian ia langsung beranjak bangun. Maaf Tuan, saya tidak bermaksud untuk masuk ke kamar Tuan tanpa izin. Saya hanya ingin meletakkan baju pengantin Tuan, sambung Helios sambil menoleh menatap tuxedo yang ia letakkan di atas tempat tidur sebelumnya. Pandangan wanita itu tetap setia menunduk dan sama sekali tidak berani menatap Zeus. Apalagi ia tahu betul seperti apa sosok anak majikannya itu. Pria yang hampir tidak pernah tersenyum dan selalu bersikap dingin. Merasa ada yang aneh karena tidak mendapatkan respon apapun atas permintaan maafnya, Helios memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Namun, ia dikejutkan dengan gerakan tangan pria itu yang sedang melepas jasnya dan melemparnya ke sembarang arah. Terlebih, selang beberapa detik, pria itu mulai melepas kancing kemejanya. Tuan, apa yang sedang Tuan lakukan?" tanya Helios terbata. Tubuh dan suaranya sudah mulai bergetar. Di sana, Zeus terlihat sedang melucuti pakaiannya satu persatu. Takut terjadi hal buruk, Helios beranjak melangkah menuju hendak keluar. "Maaf Tuan, saya mau permisi keluar karena baju pengantinnya sudah saya antar." Namun baru melangkah sekitar 2 langkah, pergelangan tangannya direngkuh dengan paksa dan tubuhnya dihempaskan kembali ke atas tempat tidur. "Au, apa yang Tuan Zeus lakukan?" tanya Helios ketakutan. Lagi-lagi wanita itu beranjak bangun. Namun belum sempat berdiri, Zeus sudah kembali mendorongnya hingga ia terjatuh telentang di atas tempat tidur. "Jangan lakukan ini Tuan, saya mohon," lirih Helios. Wanita itu beranjak duduk dan bergerak mundur. Ia melihat Zeus sedang melepas kancing terakhir ke mejanya. Kemudian pria itu melepasnya dan melempar ke sembarang arah. Melihat Helios yang memberingsut ketakutan di ujung kepala ranjang membuat Zeus ikut naik ke atas tempat tidur. Ia menarik paksa tangan Helios dan langsung mengungkung tubuh wanita itu. "Tidak, Tuan, jangan lakukan ini pada saya Tuan," teriak Helios memohon. Tangannya bergerak memukuli dada bidang pria itu dan kakinya pun tidak berhenti menendang. Air matanya sudah mengerucuk deras bak menganak sungai. Namun sayangnya, hal itu tidak membuat Zeus merasa kasihan.
Pria itu semakin giat menggerilya menikmati setiap jengkal tubuh Helios, membuat beberapa hingga banyak tanda merah. Tangan Helios bergerak ke sana kemari dengan kuku panjang yang menyapu kulit tubuh atletis pria itu. Bahkan tubuhnya pun tidak lupa mendapat bagian di mana Helios menggigitnya dengan sekuat tenaga, merasakan bagian bawah tubuhnya yang sakit luar biasa. Meski tubuhnya penuh cakaran dan bahunya yang terluka karena gigitan, ia sama sekali tidak bisa merasakannya. Yang Zeus rasakan saat ini hanya nikmatnya surga dunia. Surga yang baru pertama kali ia rasakan menjelang hari pernikahannya dengan sang kekasih, Minerva. Merasa tidak ada lagi harapan, Helios melemaskan seluruh otot-ototnya dan menjatuhkan seluruh tubuhnya. Ia hanya berbaring membiarkan Zeus bergerak sesukanya. Dengan bulir-bulir bening yang terus mengalir membanjiri wajahnya, wanita itu menatap kosong ke arah pintu. Kenapa tidak ada satupun orang yang mendengar teriakanku? Apa memang harus seperti ini nasibku? Tanya Helios dalam hati. Pukul 6 tadi, semua anggota keluarga Cartwheel pergi untuk menghadiri sebuah acara. Jadi, di rumah sebesar itu hanya tersisa Helios dan beberapa asisten rumah tangga dan penjaga keamanan. Namun entah mengapa tidak ada satupun dari mereka yang mendengar teriakannya. Mungkinkah mereka semua sudah tertidur? Di tengah keputusasaan Helios, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Suara pas sepatu Van Toppel yang diadu dengan lantai marmer itu semakin mendekat. Sepersekian detik kemudian, terdengar suara ketukan pintu berkali-kali. Melihat secercah harapan, Helios berteriak meminta tolong sambil menatap ke arah pintu. "Tolong, siapapun di luar, tolong aku!" teriak Helios. Mendengar suara wanita itu, sontak Zeus mengangkat kepalanya dan membungkam bibir Helios dengan bibirnya. Dalam hitungan detik, kenop pintu bergerak turun ke bawah dan pintu terbuka lebar. Terpampanglah dua sosok parubaya dengan setelan pasangan berdiri di depan pintu dengan terkejut. "Tolong, saya Tuan, Nyonya," lirih Helios terputus-putus. Bertepatan dengan Zeus yang selesai menumpahkan cairan hangat ke rahim Helios, suara seorang pria terdengar. "Apa yang kau lakukan, Zeus?" tanya Asilas dingin. Asilas Cartwheel merupakan ayah dari Zeus Cartwheel. Pria parubaya itu begitu terkejut melihat putranya sedang berada asisten rumah tangganya, terlebih dengan istrinya, Diana. Wanita itu menutup mulutnya yang terbuka lebar dengan manik mata yang terbelalak. Bahkan tubuhnya terhuyung ke samping dan hampir terjatuh. "Sayang," terkejut Asilas mendapat istrinya terhuyung. Pria itu lekas meraih tubuh istrinya dan memeluknya. "Zeus, Pak, bagaimana bisa putra kita melakukan hal keji itu pada Heli? Bagaimana bisa dia melakukannya di saat keesokan harinya akan menikah dengan Main?" Wanita itu menangis meratapi perbuatan putranya. "Papa juga tidak tahu, Mah. Tapi yang paling penting sekarang, Mama tenang dulu," balas Asilas menenangkan. Padahal ia sama kacaunya dengan sang istri. "Tapi, Pak," "Tidak ada kata tapi, sayang. Kita akan menyelesaikan masalah ini sama-sama," sangga Asilas percaya diri. Sementara itu, Zeus mulai bergerak dan berbaring di samping. Sedangkan Helios, wanita itu lekas menyembunyikan tubuh polosnya dengan selimut.
Kemudian ia bergerak turun dan duduk meringkuk di lantai. "Anak itu benar-benar," geram Asilas. Ia sudah berteriak sebelumnya dan sang putra sama sekali tidak menghiraukannya. "Mama tunggu di sini sebentar ya." Lalu ia melangkah cepat ke arah kamar mandi. "Papa mau ke kamar mandi?" tanya Diana khawatir. Namun sayangnya, sang suami tidak menjawab pertanyaannya. Tidak berselang lama, Asilas keluar dari kamar mandi sambil membawa seember penuh air dingin. "Bangun, Zeus!" teriak Asilas sambil menumpahkan air itu ke wajah putranya. Sontak, Zeus langsung terbangun. Pria itu terduduk dengan terkejut. Raut wajahnya memerah dan terdengar suara eratan gigi yang saling diadu. "Siapa yang berani melakukan ini padaku?" Zeus sama sekali tidak melihat kondisi tubuh polosnya. Ia juga sama sekali tidak menyadari keberadaan ayah dan ibunya di sana. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.